Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar laporan kegiatan percobaan. Ya. Kita akan belajar membuat laporan kegiatan percobaan. Tugas kalian kemarin hari Jumat apa sudah semua? Membuat kegiatan percobaan. Masih ingat kemarin kegiatan apa yang sudah kalian lakukan? Ya, benar. Kalian sudah melakukan kegiatan percobaan tentang mengenai sumber energi panas matahari dan sumber energi angin. Dan juga sumber energi air. Ya kan? Melalui apa kemarin? Melalui kertas dan tisu kalian basahkan dengan air. Lalu dipanaskan di cahaya sinar matahari dan di ruang teduh. Bisa jadi sumber energi angin. Nah, setelah membuat kegiatan percobaan, tugas kalian selanjutnya adalah laporan kegiatan percobaan. Ya, membuat sebuah laporan. Nah, dalam pembuatan laporan, kalian harus memperhatikan penggunaan kata. Ya, penggunaan kata. Penggunaan kata terbagi menjadi dua, yaitu kata baku dan kata tidak baku. Nah, hari ini dua topik ini yang akan jadi pembahasan dalam pembelajaran kalian hari ini. Oke? Laporan kegiatan percobaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang laporan kegiatan percobaan terlebih dahulu ya. Pengertian dari laporan kegiatan percobaan adalah sebuah laporan tentang hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, kalau kalian belum melakukan kegiatan kemarin, berarti kalian belum bisa membuat laporan kegiatan percobaan, ya. Ketentuan yang harus dilakukan yaitu laporan kegiatan dibuat setelah kegiatan percobaan selesai dilaksanakan. Kalau belum selesai, yaitu tadi tidak bisa membuat laporan kegiatan, ya. Nah, struktur laporan kegiatan percobaan seperti berikut. Yakni yang pertama adalah 1. Judul percobaan. 2. Tujuan percobaan. 3. Alat dan bahan. 4. Langkah kerja. 5. Hasil percobaan. 6. Kesimpulan. Nah, saya berikan contohnya juga, ya. Tapi contohnya belum ada isinya, nanti kalian harus mengisi sendiri, ya. Nah, atas sendiri jangan lupa nanti kasih nama. Setelah kasih nama, judul atasnya laporan kegiatan percobaan. Lalu yang kedua ada judul percobaan atau nama percobaan. Kalian isi kemarin percobaan apa, ya. Lalu yang kedua adalah tujuan percobaan. Nah, tujuannya kemarin apa? Kira-kira apa? Nah, kalau tujuan berarti mengetahui manfaat sumber energi matahari, angin, dan air. Atau bisa juga yang lain, tergantung kalian menyusun kata atau kalimatnya, ya. Nah, alat dan bahan, kemarin alat dan bahannya apa, ya? Bisa disertakan gambar, itu lebih bagus, ya. Kemarin saya lihat anak yang sudah ngirim ke Google Classroom sudah ada fotonya yang bagus-bagus, itu bisa dilampirkan, ya. Nah, langkah kerja, kemarin Bu Eka sudah menjelaskan langkah percobaan kerjanya gimana. Ya, nanti kalian isi.
hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan bisa diisikan tabel yang kemarin, tugas yang kemarin disuruh Bu Eka. Nah, itu bisa diisikan di hasil pembahasan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah kesimpulan dari penelitian kalian. Kalian tahunya gimana kesimpulannya? Oh, misalkan kertas lebih cepat kering daripada tisu. Atau yang benar apa? Tisu lebih cepat kering daripada kertas. Nah, itu tergantung dari percobaan yang sudah kalian lakukan, ya. Nah, pasti setiap anak melakukan kegiatan percobaan pasti ada yang berbeda hasilnya. Ya, siapa tahu ada yang pas tepat di atas matahari. Nah, itu biasanya yang lebih cepat. Siapa tahu ya. Nah, pasti semua laporan kegiatan yang dikerjakan anak-anak tentu berbeda-beda. Nah, laporan kegiatan percobaan ini tidak luput dari kata baku. Tadi sudah saya pahamkan kan? Kata baku dan kata tidak baku. Tetapi dalam pembuatan laporan harus menggunakan kata baku, ya. Jangan menggunakan kata tidak baku. Tapi di sini saya akan menjelaskan seperti apa contohnya dan pengertiannya. Nah, kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah penulis bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Syarat-syarat penggunaan kata baku. Ciri-cirinya adalah 1. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 2. Memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. Rancu itu apa? Bingung, membingungkan ya. Atau tidak memiliki dua makna, dua arti ya. 3. Bentuknya tidak mudah berubah. Yang keempat, penggunaannya untuk kalimat resmi. Misalkan untuk membuat laporan, membuat makalah, membuat jurnal, membuat surat. Lah, itu harus menggunakan kata-kata yang baku ya. Nah, termasuk kalian nanti membuat laporan harus menggunakan kata baku. Nah, yang kedua, kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Ciri-ciri dari kata tidak baku. Yang pertama, dipengaruhi oleh bahasa daerah atau asing. Yang kedua, bentuk mudah berubah. Yang ketiga, digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kalian gunakan dalam berbicara dengan teman atau bercerita dengan teman. Nah, itu biasanya menggunakan kata tidak baku ya. Ya kan? Kalau kalian sedang bercakap dengan teman, seringkali menggunakan kata-kata tidak baku. Tapi kalau dalam menulis laporan atau menulis surat atau menulis makalah dan lain-lain, kalian harus menggunakan kata baku. Tidak boleh dicampur dengan bahasa daerah atau bahasa asing lainnya. Paham sampai sini? Nah, di sini saya akan memberikan slide selanjutnya adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, antara lain ada 12 contoh kata tidak baku dan kata baku. Nah, yang sebelah kiri itu kata tidak baku, yang sebelah kanan kata baku. Ya. Nah, 11 yang nomor 11 itu gak kelihatan ya. Februari itu kata tidak baku. Yang benar adalah Februari. Ya. Terus itu yang nomor 8. Izin itu salah, yang benar adalah izin ya. Nah, seharusnya itu ada kata tidak baku yang nomor 12 cuma nggak kelihatan ya. Enggak, NGGAK itu tidak baku. Yang baku adalah tidak. Tapi dalam cerita kemarin anak-anak masih banyak yang menuliskan kata yang tidak baku. Nah, di sini kalian harus memperbaiki. Kalian harus menggunakan kata baku. Oke. Nah, tugas kalian hari ini sudah saya jelaskan dari slide awal tadi adalah membuat laporan kegiatan percobaan. Dengan ketentuan syarat adalah sebagai berikut.
Nah, boleh ditulis, boleh diketik. Laporan kegiatan percobaan yang sudah kalian lakukan kemarin. Ya. Yang kedua adalah tulis atau ketiklah di kertas folio atau F4. Ya. Meskipun yang ditulis harus di kertas folio, jangan di buku. Ya. Paham? Banyak kertas folio. Nah, atau nanti saya kasih format contohnya, kalian bisa ngeprint ke toko-toko terdekat. Ya. Ada 1 atau 2 lembar. Nah, dari situ kalian boleh ngeprint formatnya, nanti kalian tinggal ngisi boleh ditulis tangan. Ditulis tangan di kolom yang sudah saya buatkan format. Atau boleh juga kalian ketik, lebih rapi, lebih rajin, ya. Terserah kalian. Meskipun ditulis atau diketik menggunakan kertas folio atau F4, ya. Ketentuan yang ketiga, tulis atau ketiklah sesuai contoh struktur laporan di samping, ya. Tadi sudah saya contohkan. Harus urut. Yang pertama adalah nama atau judul percobaan. Setelah itu, tujuan percobaan. Selanjutnya, alat dan bahan. Selanjutnya, langkah kerja. Selanjutnya, hasil percobaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, ya. Nah, gunakan kata baku dalam menulis laporan. Nanti saya cek ada ya atau tidak yang masih menulis dengan kata yang tidak baku. Misalnya, enggak. Nah, itu enggak boleh, harusnya tidak. Kalau, nah itu enggak boleh, harusnya kalau. Pakai U, ya. Nah, sertakan foto kegiatan percobaan. Ini bersifat tidak wajib, tapi lebih bagus sertakan fotonya, ya. Nah, tugas kalian hari ini hanya menulis ini saja. Nanti di Google Classroom saya beri formatnya. Bisa langsung kalian print atau kalian download dulu di Google Classroom. Nanti kalian ketik. Paham sampai sini? Nah, mudah bukan tugas kalian? Saya kasih batas waktu sampai hari Senin. Kenapa sampai hari Senin? Kenapa enggak 1 minggu? Karena kebanyakan anak-anak kalau disuruh sampai 1 minggu, baru 1 minggu ngerjakan. Ya, padahal lebih cepat lebih baik. Kalau menunda-menunda pekerjaan, nanti malah numpuk banyak. Nanti storenya bareng-bareng, kalian bingung, ya. Sekian materi hari ini. Catat terlebih dahulu dan kumpulkan tugas yang ini. Paling akhir saya kasih waktu hari Senin depan. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.